bukan toko-toko kecil ditutup, bukan itu sebetulnya. Kuncinya tiga ini tadi. Kalau tiga ini bisa dilaksanakan, kita secara efektif enggak perlu kita melakukan pembatasan yang seringkali kebablasan. Kasih. Dan konsentrasinya ada di tadi, di 5 provinsi tadi. Saya kira ketua gugus tugas harus betul-betul memberikan perhatian pada 5 provinsi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko PMK. Baik Bapak Presiden, seizin Bapak, biasanya kita mulai dari Pulau Jawa, Bapak. Kali ini kita mulai yang di luar Jawa, dan kita mulai yang non PSBB yang pelaksanaan di lapangannya berhasil, yaitu Provinsi Bali, di mana kesembuhannya paling tinggi 64%, kematiannya hanya 1,4%. Jadi Bapak, kami persilakan non PSBB dulu Bali, kemudian nanti setelah itu Sumatera Barat. Bali dipersilakan. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, Bapak Menteri, kawan-kawan gubernur yang hadir pada rapat terbatas hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Presiden, izinkan kami melaporkan bahwa kami Provinsi Bali tidak melaksanakan PSBB meskipun ada beberapa pihak yang mendorong kami untuk melakukan PSBB, tapi kami menilai dan memutuskan untuk Bali tidak melaksanakan PSBB. Namun kami memetakan permasalahan yang dihadapi lokal Bali ini, sumber masalahnya dari mana dan transmisinya di Bali seperti apa dan ke arah mana dan bagaimana pola penanganan yang harus dilakukan. Mengenai COVID-19 di Provinsi Bali ini sejak muncul, saya selalu berpegangan kepada arahan Bapak Presiden yang pada intinya bagaimana mengendalikan pergerakan masyarakat, kemudian mengatur masyarakat agar tertib dan disiplin sosial dengan tingkat yang tinggi untuk menangani dan juga menahan laju perkembangan positif corona di Provinsi Bali ini. Izinkan saya melaporkan yang pertama sampai saat ini di Provinsi Bali adalah yang positif mencapai 314 orang data hari kemarin malam. Kemudian rata-rata penambahannya itu 7 orang per hari dan cenderung menurun. Kemudian yang sembuh terus meningkat per hari kemarin malam. Yang sembuh dari 314 positif ini sebanyak 210 orang atau sekitar 67% yang sudah sembuh. Yang meninggal dapat kami tahan tetap 4, tidak bertambah, dan kami tidak berharap sama sekali untuk bertambah, mudah-mudahan tidak bertambah. Kalau persen itu sekitar 1,27%. Jadi fokus kami di dalam menangani COVID-19 di Provinsi Bali adalah pertama, mengendalikan laju penambahan pasien yang positif. Begitu kasus ini muncul di Provinsi Bali tanggal 10 Maret yang lalu, kami langsung mengeluarkan satu keputusan Gubernur bersama Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Kalisada Provinsi Bali untuk membentuk Satgas Gotong Royong berbasis Desa Adat. Di Desa Adat inilah yang kami menjadikan sebagai pilar utama untuk mendisiplinkan masyarakat dengan hukum adatnya, agar masyarakatnya tertib dan disiplin serta mengendalikan pergerakan masyarakat. Mereka ini bekerja siang malam dengan membentuk posko gotong royong di semua desa adat serta mengendalikan pergerakan masyarakat yang masuk dan keluar di wilayah desa adat tersebut.
Sampai saat ini kegiatannya berjalan dengan baik, dan terus terang kami ingin melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di Desa Adat ini kami melakukan 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan secara niskala berdasarkan kearifan lokal masyarakat Bali, dan juga kegiatan skala. Yang niskala ini adalah kaitannya dengan kearifan lokal yang berkenaan dengan ritual keagamaan yang ada di Bali yang menjadi kehadiran masyarakat Bali. Ini yang sangat menolong. Kegiatan ritual ini dilakukan mulai tanggal 31 Maret sampai COVID-19 ini berakhir, jadi tidak pernah berhenti. Kemudian di tingkat akar rumput menggunakan desa adat bersinergi dengan desa, kelurahan, serta Babin, Kaptimas, dan Babinsa. Di tingkat menengah kami berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota Sebali dengan memberikan arahan, himbauan, dan juga instruksi sejalan dengan instruksi Bapak Presiden yang dikeluarkan. Kami tindak lanjuti secara detail di Kabupaten Kota di Bali, dan kami menugaskan Bupati Wali Kota agar betul-betul bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kami meningkatkan fasilitas layanan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Jadi kami saat ini telah memiliki 13 rumah sakit rujukan dengan 392 tempat tidur dengan ruang isolasi yang memadai, tenaga medis yang kompeten, dan peralatan Bisa dipersingkat Pak Gubernur? Ya Bapak. Masing-masing 4 menit soalnya. Ya. Kemudian peralatannya lengkap. Lantas kami juga telah menyiapkan 3 laboratorium uji swab di 3 perguruan tinggi dan di Rumah Sakit Sanglah dengan kapasitas 490 sampel. Dalam waktu 24 jam swab sudah bisa keluar. Lantas kami menangani PNI ABK yang datangnya dari luar Bali ini, dari luar negeri, itu puluhan ribu, dan kami semuanya karantina. Yang positif sehat di karantina provinsi, yang positif dengan gejala dibawa ke rumah sakit, yang negatif itu di karantina kabupaten kota untuk mengerem laju penularan COVID-19. Dan lama karantina selama 14 hari. Kemudian juga kami kalau ada desa yang penambahan COVID-nya signifikan, kami langsung isolasi. Ada 3 desa di isolasi di Bali, di Kabupaten Bangli 1 desa, di Kabupaten Karangasem 1 desa, dan Buleleng 1 desa. Dan hasilnya sekarang ini cukup baik. Karena itu kami sekarang sudah fokus pada penanganan kasus transmisi lokal yang ditangani oleh kabupaten kota. Kami baru rapat kemarin, sehingga betul-betul kami dapat mengendalikan, dan kami menargetkan kemarin bersama Bupati Wali Kota Sebali akhir Mei, kalau ini berjalan dengan terkendali betul sesuai dengan SOP yang kami tentukan, akhir Mei sudah bisa mencapai minimum 90% yang sembuh COVID-19 di Provinsi Bali. Dan kami memang sudah sepakat bertekad semua Sebali dengan seluruh jajaran agar Bali menjadi provinsi pertama yang bebas dari pandemi COVID-19. Saya kira itu yang dapat kami laporkan Bapak Menteri, Bapak Presiden, dan selanjutnya kami mohon arahan lebih lanjut. Ya, saya kira cara-cara kerja yang efektif yang tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali ini bisa menjadi sebuah contoh, karena memang seharusnya hari ini yang terpapar harusnya yang paling banyak, karena sejak awal itu turis yang dari Tiongkok, yang dari China itu banyak sekali di Bali. 1 juta Sampai ditutup pun saat itu yang nggak bisa balik ke Tiongkok masih banyak sekali di Bali. Siapa Ya yang dilakukan oleh Provinsi Bali, saya kira tadi sangat bagus sekali. Satgas yang berbasis desa adat itu juga menjadi sebuah proses dalam mengisolasi setiap desa yang tadi disampaikan. Ada yang kena langsung diisolasi desanya, ada kena isolasi desanya yang sudah cara-cara seperti itu yang sebetulnya kita inginkan.
di tingkat yang paling bawah itu tahu apa yang harus dilakukan. Saya kira desa-desa, kampung-kampung kalau bisa melakukan seperti itu akan sangat lebih memudahkan pengawasannya, pengontrolannya, dan terbukti dibagi dari baik ya. Yang sembuh juga dari 314 sudah 210, yang meninggal juga sedikit. Saya kira ini menjadi contoh yang baik, dan saya kira provinsi yang ini bisa memakai Bali sebagai sebuah gerakan yang benar. Kasih waktu. Bapak Presiden yang kami hormati, izin Bapak kami persilakan Bapak Gubernur Sumatera Barat masing-masing nanti maksimal